Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umuran muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati hamadati akramati fid darini amin. Qara'an fi hukmil mutallaqati bis-salati haruma li hurrin man talaqaha walau qabla al-wat'i salatan wa li abdin man talaqaha sintaini fi nikahin aw ankihatin hatta tankiha zawjan ghayrahu bi nikahin sahihin thumma yutalliqaha wa tanqadi iddatuha minhu kama huwa ma'lum wa yulija biqubuliha hashafatan minhu aw qadaraha min faqidiha ma'af tidal din libikrin wa surita kaunul ilaji binistisharin idzakari ay ma'ahu wa in qalla aw wa'ina binahwi usbu'in wala yushtaratu inzalun wa dhalika lil ayah wal hikmah fi istirati tahlili at-tanfiru min istifai ma yamliku min qalaqi wa yuqbalu qawluha ayil mutallaqati fi tahlilin wa inqida'i iddatin inda imkani wa in kadzabaha asfani fi wat'ihi laha li usri isbati wa idza da'at nikahan wa inqida'a iddatin wa halafat alaihima jaza li zawjil awwali nikahuha wa in zanna kidbaha li'anna al-ibrah fi uqud biqawli arbabiha wala ibrata bi dhannin la mustanada lahu walau idda as-thani al-wata'a wa ankarathu lam tahilla lil awwal walau qalat lam ankih thumma kadzabat nafsaha wadda'at nikahan bishartihi jaza lil awwali nikahuha in saddaqaha walau akhbarathu al mutallaqatu zawjaha al-awwala annaha tahallalat thumma raj'at wa kadzabat nafsaha qubilat da'waha qabla aqdin 'alayha lil awwali fala yajuzu lahu nikahuha walau ta'aradat bayyinata ta'liqin wa tanjizin quddimat al-ula dan tinggal walau ta'aradat bayyinata la ba'dahu ay la yuqbalu inkaruha tahlila ba'da aqdil awwali li'anna ridaha bi nikahihi yatadammanu al-i'tirafa bi wujudi at-tahlili fala yuqbalu minha khilafuhu wa in saddaqaha thani fi 'adami al-isabati li'anna al-haqqa ta'allaqa bil awwali falam taqdir hiya wala musaddiquha ala raf'ihi kama afta bi jam'un min masyayikhina al-muhaqqiqin.
Fir'aun khabar dari mubtada yang ditakdirkan, itu hadza. Hukum khabar rafa, tanda rafa'nya dhammah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad dirafa dengan dhammah nasab yang tepatnya dijar kasrah. Fi urjar, tugasnya menjadikan isim saja. Hukmi majrur dengan sebab fi, tanda jarnya kasrah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Al-mutallaqati mudhaf ilaih. Hukmi mudhaf al-mutallaqati mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih qafat dengan sebab mudhaf, tanda qafatnya kasrah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Bi huruf jar, tugasnya menjarkan isim saja. Ats-tsalatsati majrur dengan sebab bi, tanda jarnya kasrah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Haruma fi'il madi dibina atas fathah karena tidak bersambung dengan wa dhamir jamak dan dhamir rafa'nya tabir baris. Li huruf jar. Haruma tugas fi'il madi, tugasnya marfa' fa'il. Marfa' fa'il saja. Marfa' fa'il saja. Li huruf jar, tugasnya menjadikan saja. Hurrin majrur dengan sebab li, dan lajanya kasrah kena isim mufrad. Hukum isim mufrad ma'lum. Man isim mausul. Talaqaha, Man isim mausul. Terus man isim mausul. Talaqaha belum selesai. Man isim mausul yang memiliki silah dinai. Dibina Man isim mausul dibina atas sukun. i'rabnya untuk apa? Untuk fa'il. Nah, fa'il. Man isim mausul dibina atas sukun pada marfa' jatuh untuk fa'il. Talaqaha fi'il fa'il, fi'il maf'ul. Fi'il fa'il maf'ul. Talaqa fil madi. Fil madi di mana atas fathah kerana tidak bersambung dengan wa dan menjamak dan merofaknya tabir baris. Fa'ilnya wa kembali kepada man. Isim domir di mana atas sukun pada mahal nasab yang tutup maf'ul talaqa. Fa'ilnya mana tadi? Fa'ilnya domir dalam Kembali ke pada man. Kembali ke hurun. Fa'ilnya domir dalam kembali kepada hurun. Wow. Mana silat man? Silat ayatnya mana? Silah ayatnya jumlah fi'il fa'il talaqha. Jumlah fi'il fa'il jadi silah. Okey, ayat. Ayatnya domir dalam wa yang pertama. Oh, astagfirullah. Dah saya bilang itu. Domir dalam kembali ke mana tadi? Kepada huruf. Ini mana ayat ni?
Mana ini? Ha. Okey. Terus Waw tidak. Lau gaya. Qabla zarf zaman. Al-wad'i qabla zarf zaman mansub dengan masuk dengan yang kanan ditadikan. sejak apabila pula Walau qabla masuk dengan zarf zaman adalah ulang lagi apa memakai zarf zaman adalah maka hati-hati jawabnya supaya nggak ngapal lagi. Zarf zaman adalah Abu, kalau nggak ada yang bisa hafal kita. Zarf zaman adalah Zarf zaman adalah Ihsan pengasah dengan menghadirkan tepat. Zarf zaman adalah Yusuf. Nah kan, nggak ada satupun. Izim zaman yang mansub dengan takdir fi. Zarf zaman adalah nama masa yang mansub dengan takdir fi. Jadi zarf zaman mansub dengan takdir fi. Apakah seluruh zarf zaman boleh untuk maf'ul fi? Boleh. Apakah seluruh zarf makan boleh untuk maf'ul fi? Tidak. Apa saja zarf makan yang boleh untuk maf'ul fi? Zarf makan yang menunjukkan kepada jarak, kepada tempat, dan zarf makan yang dibuat dari fi'il. Hanya 3 yang boleh untuk maf'ul fi. Nah, dibaca lagi. Tuh Ismail. Jadi hafal. Kalau sering-sering hafal. Lupa semua mana caranya. Al-wad'i mazruf. Hukum mazruf wafat. Kenapa banyak kasrah kena isim mufrad. Salasan maf'ul. Maf'ul kedua. Maf'ul. Maf'ul yang mana? Talak wala. Okey. Salasan maf'ul. Hukum maf'ul nasab maksudnya fathah ini isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Lama-lama mikirnya. Wow tidak di Tidak kok di tengah. atau li abdi li urjar tugasnya menjadi kelas saja. Abdin majrur dengan sebab li dan tanda jadinya kasrah karena isim mufrad. Okey, terus Hukum isim mufrad maklum. jumlah jar dan majrur. Jumlah jar dengan majrur Maktuf jumlah jar dan majrur jatuh maktuf ke lihurin. Okey, terus Man isim mausul. Talaqaha
isim mausul yang menggunakan sudah lain. Talaqaha fi'il fa'il maf'ul. Talaqah fi'il madi dimana atas setelah karena tidak bersambung dengan wal menjamak dengan harakat tadi baris. Tugasnya mengkaitkan nasab maf'ul. Fa'ilnya huwa dalam bagi kepada abdi. Naam. Ha isim dhamir di mana tersukun pada manasab tentu untuk maf'ul talaqah. Inta ini maf'ul kedua talaqah. Hukum maf'ul nasab, tanda nasabnya ya karena ini yang disamakan dengan jamak, yang jamak dengan isim itu saja. Kenapa disamakan? Kenapa nggak isim tasnya aja? Karena tidak punya mufrad. Sintun apa tisintun? Nggak ada tisintun. Terus Hukum isim berbapak dengan alif masuk dengan ya, dijar dengan ya. Fi huruf jar bukannya menjaga yang saja. Nikahin majrur dengan sebab fi. Tandanya pasangan dengan isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Au huruf hataf an-kahin an-kihatin an-kiratin matuf ke nikahin. Dapat kalimat dapat kalimat yang berhukum kafat maka kafatlah ya. Hatta isim amil yang menasabkan. Tankiha masakan apa? menasabkan fi'il mudhari. Naam. Fi'il mudhari. Tankiha fi'il mudhari dibina atas fathah. Tadi nasab, ada amil nasab, sekarang bina pula. Tankiha fi'il mudhari hukumnya nasab dengan hatta. tanda nasabnya fathah karena tidak bersambung dengan karena seakhir dan tidak bersambung dengan inas nantasnya dan jamak muzakkar. Nah, dan muannas mukhatabah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hukum wanita yang diceraikan bis salasi dengan talak 3. Jadi bagaimana cara mengatasi, bagaimana hukum syariat berkaitan dengan wanita yang sudah dicerai talak 3 oleh suaminya. Haruma li hurrin, haram bagi laki-laki merdeka. Siapa yang haram? Man talaqaha, seseorang yang telah menceraikan ia orang merdeka akannya orang tersebut. Maka man itu isim mustarak, boleh untuk laki-laki, boleh untuk wanita. Yang menceraikan ia orang merdeka akannya man tersebut, walaupun diceraikan sebelum digauli. Maka setelah wayah itu tak dirkana, maka qoblal wat'i zaraf zaman pada
Jumlah zarf mazruf itu jatuh untuk khobar karena yang dibuang. Jadi i'rab yang antum baca itu belum lagi lengkap. Nah, walau kana qabla al-wat'i. Jadi qabla zarf zaman, mansub dan takdir fi. Wat'i mazruf. Atau jar dengan zarf, tanda jar kasrah karena isim mufrad. Jumlah zarf dan mazruf pada mahal nasab jatuh untuk khobar karena yang ditakdirkan. Khair. Nanti latihan lagi. Walau kana, walaupun ada ia cerai itu sebelum digauli. Berapa diceraikan? Salasan akan talak 3. Dan atau kepada hurin, ulang amil haruma, dan haram bagi budak laki-laki oleh man talaqaha, seseorang yang menceraikan ia budak akannya orang tersebut, thintaini akan talak 2. Bagi orang merdeka talak 3, bagi budak talak 2, karena hak budak hanya 2 talak. Sebetulnya hak budak setengah talak, 1,5 talak. Karena sesuatu yang tidak bisa dibagi maka digenapkan jadi 2. Fi nikahin, dia jatuhkan talak tersebut di dalam sekali nikah, au angkahah, atau di dalam beberapa nikah. Nah, diminta kejeniusan hari ini nih. Saya ulang kembali, sampai di situ saja antum minta menerangkannya apa maksudnya. Sampai situ saja. Faslun fi hukmil mutallaqah bisalah itu enggak perlu. Dari harum aja. Saya ulang. Haram bagi siapa haram? Bagi laki-laki merdeka. Apa yang haram? Oleh orang yang menceraikan ia laki-laki merdeka akannya orang tersebut, walaupun ada ia cerai itu sebelum digauli. Berapa diceraikan akan talak 3. Dan haram bagi budak sahaya oleh orang yang menceraikan ia budak akannya orang tersebut akan talak 2. Di mana diceraikan? Fi nikahin, dalam satu nikah, au angkahah, atau dalam beberapa nikah. Berapa menit berpikir? Oke, kita mulai dari yang baca baris. Silakan Ismail. Apa maksudnya menceraikan istrinya, talak 3 bagi merdeka, talak 2 bagi budak dalam beberapa nikah? Contoh. Ismail Jeki, Abu Bakar. Orang merdeka menceraikan istrinya, talak 3. Budak laki-laki menceraikan istrinya, talak 2 dalam beberapa nikah. Ihsan, buat contohnya. Yusuf, buat keterangannya. Safirullah, tanda pegang kepala, silakan. Menceraikan istrinya, talak 3 dalam beberapa nikah. Nah, mana? Halo.
Halo. Khair. Ini contohnya. Nggak dingin? Dingin. Ada seorang laki-laki diceraikan istrinya talak 1. Habis iddahnya. Mana caranya lagi? Nikah lagi. Dijatuhkan lagi talak 1. Habis lagi iddahnya. Mana caranya? Nikah lagi. Diceraikan lagi talak 1. Udah berapa? Berapa talaknya? 3. Dalam berapa nikah? Dalam berapa kali nikah? Nah, itulah contohnya. Mudah tuh kan? Diceraikan istrinya talak 3 dalam beberapa. Dia nikah, dia cerai, habis iddah, nikah lagi. Dia cerai, habis iddah, nikah lagi. Berarti 3 talak dalam 3 nikah. Atau dia dalam 1 nikah. Itu nggak perlu ditanya, emang udah biasa itu. Dicerai, dia nikah 1 kali, diceraikan istrinya talak 1, dia rujuk. Diceraikan istrinya 1 lagi, dia rujuk lagi. Diceraikan istri sekali lagi, berapa talaknya? Berapa kali nikahnya? 1. 3 pula. Dong rujuk tadi. Nah, jadi seorang laki-laki telah menceraikan istrinya talak 3, baik 1 persatu maupun 3 sekaligus, baik dalam sekali nikah maupun dalam beberapa kali dia menikah. Maknanya talak 1 lalu dia menikah lagi dengan wanita itu karena iddahnya habis, terlambat dia rujuk, hak talaknya nggak genap 3, tinggal 2. Dijatuhkan 1 lagi, habis iddah. Caranya kan kawin lagi. Kawin lagi tinggal hak talaknya berapa? 1. Akhirnya ditalak juga. Sudah 3 talaknya dengan cara 3 nikah. Itu mana kalimat au angkaha. Dia ceraikan istrinya talak 3 dalam beberapa nikah. Itu tidak halal untuk dia nikahi kembali hatta sehingga tangkiha zauja ghairih, menikah ia wanita dengan suami selainnya suami pertama. Sehingga menikah ia wanita dengan suami selainnya suami pertama dengan nikah yang sah. Itu 1. Summa yutallikuha, kemudian menceraikan ia suami kedua akannya wanita. 3. Wa tanqadi iddatuha minhu, dan habis iddahnya wanita darinya suami kedua sebagaimana dia maklum. 3. Wa yuliju bikubuliha, dan memasukkan ia suami kedua di kubulnya istri yang sudah ditalak 3 hasyafatan minhu, akan hasyafah darinya suami kedua, atau qadroha, kadarnya hasyafah, mimfakidiha, dari orang yang kehilangannya hasyafah, ma'a iftidadin libikrin, beserta menerobos, beserta iftidad, menerobos libikrin, bagi bikir, keperawanan. Itu kalau kejadiannya di talak 3 sebelum digauli. Titik. Nah, ditambah syarat kelima, menikah baru dengan suami pertama. Jadi ada 5 fase yang harus dilewati oleh seorang suami mau kembali kepada istri pertamanya setelah ditalak 3, walaupun talak itu sebelum digauli. Pertama, istrinya menikah dengan suami kedua dan nikah yang betul. Kemudian suami kedua menceraikannya. Kemudian suami habis iddah dari suami kedua. Kemudian sebelumnya dalam hubungan suami istri, si suami kedua berhasil memasukkan hasyafah atau kadar,
ke dalam farad wanita tersebut. Kalaulah tadi dia ditalak sebelum digauli, maka harus iftidat bikara. Kalau nggak ada iftidat bikara, maka tidak sah. Selesai habis iddah, baru nikah kembali dengan suami pertama. Ini 5 fase untuk kembali pada istri yang sudah ditalak 3. Wa syartu kaunil ilat bintisarin lidzakari, dan disyaratkan keadaan memasukkan itu dengan intisar bagi zakar. Intisar itu bahasa sekarangnya ereksi. Nah, itu bahasa itu lebih bagus sedikit, nggak vulgar dia. Nah, dengan ereksi bagi zakar, mirip-mirip itulah, nggak pasti makhrajnya. Artinya ma'ahu, bersamanya ereksi. Wa inqallah, walaupun sedikit ia intisar. Au a'yana au u'ina binahwi usbu', atau dibantu ia zakar dengan seumpama anak jari, atau dibantu ia zakar dengan seumpama anak jari. Nah, wala yustaratu inzal, dan tidak disyaratkan adanya inzal. Wa zalika lil ayah, dan demikian karena ayat. Kenapa syaratnya seperti itu? Karena ada ayat, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 230, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal ia wanita yang sudah ditalak 3, lahu baginya suami pertama, min ba'du dari setelahnya ditalak 3, sehingga menikah ia istri dengan suami selainnya suami pertama. Itu ayatnya. Kemudian kejelasan hukumnya dalam hadis, harus ada jima. Nah, menikah dengan suami yang lain, ini sudah memenuhi syarat sebelumnya, yaitu menikah dengan yang benar, kemudian menceraikannya, kemudian habis iddahnya. Tapi untuk memasukkan zakar atau wata', itu diterangkan oleh hadis Nabi daripada Sayyidah, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan zaujatu Rifa'ah. Ja'at zaujatu Rifa'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inna bi zauji hakada. Sampai dia menggerak-gerakkan ujung selendangnya. La'allaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah, la hatta tadhuki usailatahu wa yazuki usailataki. Berdasarkan hadis itu, maka perlu ada jima, perlu ada intisar. Nah, perlu ada intisar. Antum pernah nggak buat lampu minyak dari botol? Nggak pernah. Itu obor. Nah, pelitonya dia apa? Pelitanya dia apa? Sumbunya kain. Masukkan ke botol, pakai apa caranya? Hah? Ya, botol bang udah berlubang. Masukkan pelita itu ke dalam lubang botol, mana caranya? Bisa untuk masukkan lidi? Ah, itu nggak boleh, maksudnya kayak gitu.
harus intisar. Jadi kalau seperti masukkan pelita ke lubang botol lampu, itu belum sah. Nah, harus ada intisarnya. Seperti antum memasukkan lidi ke dalam botol. Nah, atau kayu. Bukan seperti masukkan pelita. Tapi kalau bantu-bantu sedikit dengan jari, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu pemahamannya. Saya sudah berusaha menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Hikmahnya apa? Kok dipersulit begitu? Disuruh talak 3, kemudian ada urusan kawin-kawin lagi dengan yang lain. Hikmah di dalam mensyaratkan menghalalkan, hikmah di dalam mensyaratkan menghalalkan itu tamfir, membuat orang lari, menjauhkan dari mencukupkan sesuatu yang memiliki ia seseorang akannya sesuatu dari talak, supaya orang-orang lari menjauh dari menyempurnakan semua hak talak yang dia punya. Supaya laki-laki itu hati-hati, jangan main hambur-hamburkan talak. Jaku tentukan dulu 1 biar berpikir. Jangan main 3 langsung. Nah, dibuatlah aturannya seperti itu. Supaya laki-laki tidak seenak-enaknya bisa menghindari, tidak seenak-enaknya menjatuhkan talak 3, sehingga dia berpikir, ini kalau talak 3 bahaya ini. Kalau hati saya berubah nanti mana caranya? Kalau sayangnya tumbuh lagi mana? Hah? Maka perlu pertimbangan. Itu salah satu hikmahnya. Titik. Itu kan hukum, ya kan? Tapi cara penanganan hukumnya bagaimana? Cara memastikan terlaksana hukumnya bagaimana? Nah, caranya adalah wa yuqbalu qauluha. Diterima saja ucapannya si istri yang ditalak tersebut. Diterima ucapannya si mutallaqah, istri yang ditalak tersebut, fi tahlil, di dalam menghalalkan, wa qidai iddatin, dan habisnya iddah, inda imkanin, ketika hal itu mungkin. Bang, nikah lagi lah kita, kata si wanita tersebut, kamu kan sudah talak 3, sudah halal kok, saya sudah kawin dulu, sudah pernah kawin sekali lagi sama orang lain, dan saya sudah diceraikan, dan iddah saya sudah habis. Cukup informasi begitu dari dia, maka sang suami sudah boleh menikahinya. Nggak perlu pula bukti. Mana saksimu kamu kawin? Mana saksi kamu ada ilat? Mana saksimu kamu habis iddah? Nggak perlu ribet-ribet begitu. Diterima saja ucapannya. Tapi syaratnya mungkin ya. Kita prediksi, kita talak dia kapan? Habis iddah ditalak kita kapan? Kawin dia kapan? Kemudian berumah tangga berapa lama? Kemudian ditalak berapa lama? Habis iddah berapa lama? Berapa waktu minimnya? Seminim-minim waktunya berapa? Coba pikirkan. Seorang suami talak istrinya, habis iddahnya kawin lagi, talak habis iddahnya. Nah, seminim waktunya bisa dia katakan saya sudah halal bagi suami pertama, berapa? Hitung fikihnya berapa? Berapa hari, berapa bulan? Tahu cara hitungnya? Rumusnya tahu? Suami menceraikan istri, halal diceraikan waktu apa? Suci. Nah, waktu suci ini bisa saja istri katakan, bang, ketika kamu menceraikan saya kan suci itu. Ketika diceraikan kaget saya, karena talak 3 langsung keluar haid saya. Nah, berarti suci pertama itu kira-kira sejam lah.
Kemudian keluar haidnya. Haid berapa lama? Paling sebentar? 1 hari 1 malam. Berarti hitung 1 hari dulu. 1 hari sejam. 1 hari 1 malam tambah sejam. Ditalak dia waktu suci sejam. Kemudian karena talak 3 kaget dia keluar haidnya. Nah, haid itu paling cepat sehari semalam. Kemudian tambah suci 15 hari 15 malam. Udah berapa? 16 hari 16 malam. Kemudian berhaid lagi dia sekali, sehari. Sudah 17 hari 17 malam. 17 hari 17 malam. Udah berapa sucinya? Udah 2. Kemudian suci lagi dia 15 hari 32 hari 32 malam. Udah berapa sucinya? 3. Hah? Udah 2? Baru 2. Yang itu nggak usah dihitung, kan cerai tadi. 32 hari 32 malam. Tambah haid lagi sekali lagi. 33 hari 30 malam. Tambah 15 hari lagi suci ketiga. Hah? Tadi berapa? 33 hari 30 malam. Masuk pada suci hari pertama, berarti 34 hari 34 malam iddah sudah habis. Nah, itu paling cepat. 34 hari 34 malam tambah 1 jam waktu talak pertama dijatuhkan. Kemudian dia kawin pada hari kedua. Berapa puluh kawin? Sehari, berarti 35 hari 35 malam. Kemudian diceraikan pada hari kedua. 36 hari. Tadi berapa? 35 hari 35 malam. Ditambah suci 3 kali suci lagi. Berapa tadi? 33. 34 tambah 33 berarti 67 hari. Kalau dia bilang, "Bang, saya dah suci, dah boleh kita kawin lagi." Padahal sudah lewat 67 hari atau 70 hari sejak tragedi talak 3 beberapa bulan yang lalu. 70 hari itu sudah boleh dibenarkan. Tapi kalau 5 hari bilang sudah, itu nggak mungkin. 70 hari masa paling cepat. Nanti 2 bulan 10 hari. 6. Apalagi kalau sudah setahun. Sudah, nggak usah mikir-mikir. Kalau memang masih ada benih-benih cintanya, silakan disirami dengan air kejambannya. Ya Allah. Wa in kazzabaha tsani, walaupun mendustakan akannya wanita oleh suami kedua, fi wad'ihi, di dalam hal menggaulinya suami kedua, laha, baginya wanita. Kenapa bisa dibenarkan walaupun didustakan oleh suami kedua? Li usri isbatihi, karena sulit memastikannya watak. Datanglah suami kedua pada suaminya pertama, "Jangan coba-coba kamu nikahi. Itu kan istri saya, istri kamu kan sebentar, itu istri pertama saya." Bukan soal cemburu, belum halal itu. Dia itu sudah saya ceraikan, tapi belum saya gauli. Syaratnya kan digauli kan? Saya baru nikah saja, awal aja udah muak, saya langsung saya ceraikan, belum sempat saya gauli. Kata suami kedua, kata istrinya, "Sudah bang, dia aja cemburu tuh." Dia nyesal nyerain saya. Dia nyesal nyerain saya karena dia tahu saya akan kembali ke kamu. Mau kamu ngomong begitu dia. Suami pertamanya bingung lah, dia ini mana yang benar ya? Siapa yang benar? Sudah, kawin aja. Karena urusan nggak ada watak itu susah di identifikasi, diintimidasi, identifikasi. Susah untuk dipastikan. Titik. Tuh satu kasus, Ihsan. Kasus kedua, wa idza da'a nikahan,
apabila mengaku ia wanita akan nikah, wa qidai iddatin, dan telah selesai iddah, wa halafat alaihima, bersumpah ia wanita atas keduanya, jaza lizaujil awwali nikahuha, boleh bagi suami pertama menikahinya wanita. Wa in zanna kadzibaha, walaupun menduga ia suami pertama bohongnya wanita, walaupun suami pertamanya enggak yakin, karena dia tahu siapa istrinya. Li'annal ibrata fil uqudi bi qauli arbabiha. Kenapa tetap boleh menikahi? Ini hukum fikih ya. Kalau hukum wara' jangan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, itu hukum wara'. Itu hukum tasawuf. Hukum tasawuf bukan untuk difatwakan. Hukum tasawuf untuk disampaikan bagi yang mau berhati-hati dalam amal. Hukum tasawuf untuk pribadi, hukum fikih untuk fatwa. Nah, jadi fatwa ulama adalah apabila seorang wanita telah bersumpah dia telah menikah kali kedua dan iddahnya sudah habis, maka suami pertama boleh menikahinya kembali walaupun hati nurani suami pertama ini tidak yakin dengan hal tersebut. Kenapa bisa demikian diperbolehkan? Kan tidak yakin. Karena yang diperhitungkan dalam akad itu perkataan pelakunya. Biqauli arbabiha. Yang akad siapa? Suami atau istri? Istrinya yang akad. Lebih tahulah dia. La ibrata bizannin la mustanadalah. Tidak ada perhitungan dengan prasangka yang tidak ada dasar baginya. Tidak ada ibrah, tidak ada perhitungan dengan prasangka yang tidak ada dasar baginya. Prasangka yang tidak berdasar itu tidak bisa jadi hukum. Titik. Kasus berikutnya lagi, walau idda asani wat'a wa angkarathu. Sebaliknya nih, jikalau mengaku oleh suami kedua akan digauli, mengaku oleh suami kedua akan ada watak, wa angkarathu, mengingkari ia wanita akannya watak. Kata suami keduanya ditanya oleh suami pertama, kamu tetap kawin dengan istri saya, dengan mantan istri saya, maaf, apakah kamu sudah menggaulinya? Sudah lumayan. Itu kata dia gitu. Kata istrinya, mantan istri, enggak ada, bohong dia itu. Nah, mana bisa dia menggauli? Innalahu ka'uzbati hada, kata si istri. Nah, apa hukumnya Ismail? Lam tahilla lil awwali, tidak halal ia istri tersebut bagi suami pertama, enggak halal. Ini untuk memastikan bahasanya masalah halal enggak halal bukan prasangka suami pertama, bukan pernyataan suami kedua, tapi mutlak dari perkataan istri. Nah, itu kesimpulan hukumnya. Jadi untuk halal dinikahi kembali bukan keyakinan dari suami pertama. Kan ada itu bantunya. Jadi karena dilihat perahunya terdampar di Pulau Angsa II, datanglah suami pertama mengajak berlayar ke Pulau Pandan yang baliknya di situ. Kata istrinya, lam angkih, belum bisa berlayar bang, sebelum kawin. Lam angkih. Dah selesai lah, angkih dah selesai dah. Kemudian pulang dia ke rumah, terpikir-pikir lagi, terbayang-bayang oleh dia hidungnya, kumisnya, jenggotnya. Summa kadzabat nafsaha, kemudian mendustakan ia si wanita akan dirinya. Datang dia pada hari ketiga, bang saya sebetulnya kemarin bohong tuh, saya dah kawin sebetulnya, kemarin tuh saya bohong. Jawab tidak. Wadda'at nikahan, dan dia mengaku sudah menikah, bisyarti dengan syarat-syaratnya, sudah lengkap satu syaratnya. Cuman kemarin saya itu tuh masih saya bimbang, sudah istiqoroh saya 3 hari, susah melupakan mukamu.
Nah, kata tempayak itu. Jazalil awali, boleh bagi suami pertama menikahi wanita tersebut in saddaqaha, jika dia meyakini benar akannya wanita tersebut. Kenapa perlu meyakini benar di sini? Karena dia awalnya sudah bohong. Nah, tapi kalau awalnya dia nggak bohong, nggak perlu yakin, ragu pun nggak masalah. Tapi karena tadi dari awalnya enggak katanya, kemudian baru iya, nah ini perlu dicurigai nih. Maka perlu syarat saddaqaha, dia harus meyakininya. Bagaimana cara meyakininya? Maka diminta keterangan sama dia, siapa suami kamu? Oh, Fulan bin Fulan. Kita cari Fulan bin Fulan itu. Betul kamu nikah sama mantan istri saya? Katanya iya. Udah cukup syarat tahlilnya. Apa itu? Kamu nggak tahu ya? Itu pokoknya sudah khair. Berarti kan dia yakin tuh. Udah yakin berarti boleh. Kalau ragu jangan. Nah, katanya nikah tapi nggak tahu nama suaminya. Saya udah nikah bang. Siapa suami? Orang Padang juga. Nama siapa? Namanya Abu Jandal. Abu Jandal itu kan nama sahabat. Adalah kawan-kawan kita nama Abu Jandal. Cari Abu Jandal di Padang, enggak ada nama Abu Jandal. Ya ada cuma Abu Jandal. Ragu dia. Enggak ada nama Abu Jandal. Abu Jandal cuma yang ada. Oke lah. Maka jangan, enggak boleh, berarti ragu. Titik. Walau akhbarathu, jikalau memberitakan ia wanita akannya suami. Jikalau memberitakan ia wanita akannya suami, disarah oleh musannaf, akhbarat hiya, kembali kepada mutallaqah. Jikalau memberitakan ia wanita yang ditalak 3 tadi, hu, disarah kembali zaujaha al-awwal, yaitu suaminya yang pertama. Apa beritanya? Annaha tahallalat, sesungguhnya wanita telah jadi halal. Diinformasikan, saya sudah halal lagi kamu nikahi. Summa raja'at, kemudian rujuk ya wanita. Katanya enggak, belum. Wa kadzabat nafsaha, dia mendustakan dirinya. Tadi dibilang sudah, kemudian bilang tidak. Kubilat dakwaha, niscaya diterima pernyataannya wanita sebelum terjadi akad atasnya wanita bagi suami pertama. Maka diterima dakwaannya wanita, pernyataannya wanita, dia belum halal sebelum terjadi akad di atasnya wanita bagi suami pertama. Fala yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya suami pertama nikahuha, menikahinya wanita tersebut. Maka tidak boleh baginya suami pertama menikahi wanita tersebut la ba'da, tidak diterima penarikan kata-katanya setelahnya akad. La yuqbalu ingkaruha at-tahlila, tidak diterima pengingkarannya wanita akan halal setelah akad dengan suami pertama. Bang, saya sudah halal, kemudian nikah oleh suami pertama, saya akan nikah, bilang belum. Itu dilanjutin atau diceraikan lagi? Lanjutin saja. Tapi kalau sudah nyampe di masjid, dia bilang belum, akadnya belum terjadi, maka pulanglah orang tersebut. Gak boleh dilanjutin. Kenapa kalau sudah terjadi akad gak diterima lagi? Li'anna ridhaha binikahi yatadammanu i'tiraf biwujudit tahlil. Karena sesungguhnya ridhonya wanita dengan dinikahinya suami pertama itu mengandung ia nikah akan pengakuan dengan adanya penghalalan. Menikahnya wanita, ridhonya wanita dengan menikahinya laki-laki pertama, apalagi dia kan sudah janda, tentu walinya akan minta izin kepadanya. Setelah minta izin bilang iya, kemudian terjadilah akad nikah, lalu dibilang dia tidak halal, itu enggak mungkin. Karena ridhonya wanita dan dinikahinya oleh suami pertama
itu mengandung pengakuan dengan adanya penghalalan. Oleh sebab itu maka tidak diterima darinya wanita sebaliknya pengakuan. Wa in saddaqa hasani, walaupun membenarkan akikahnya wanita oleh suami kedua, walaupun membenarkan akikahnya wanita oleh suami kedua dalam hal tidak ada digauli bi adamil isobah. Kenapa tetap juga halal? Li'annal haqqa ta'allaqa bil awwal. Karena sesungguhnya hak itu berkaitan dengan suami pertama. Karena sesungguhnya hak itu berkaitan dengan suami pertama. Falam takdirhi wala musaddiquha, maka tidak akan mampu oleh dianya wanita dan tidak juga orang yang membenarkannya wanita. Siapa yang membenarkan? Suami kedua atas mengangkatnya nikah. Karena dia sudah terjadi, sebagaimana berfatwa dengan pendapat oleh sekelompok ulama dari masyayikhina al-muhaqqiqin. Tahu kan kronologisnya? Tutim matub. Innama yasbutu talaku kal ikrari bi syahadati rajulaini hurraini adlaini fala yuhkamu bi wuqu'i bi syahadatil inas walau ma'a rajulin aw kunna arba'an wala bil abidi walau sulaha wala bil fusaq hanya saja tetap hukum talak, bukan jatuh talak, tapi hukumnya hanya saja tetap hukum talak, sama halnya dengan pengakuan, dengan kesaksian dua orang laki-laki. Syahadati rajulaini, kesaksian dua orang laki-laki, hurraini, yang merdeka kedua-duanya, adlaini, yang adil kedua-duanya. Fala yuhkamu bi wuqu'ihi, maka tidak bisa diputuskan hukum dengan jatuhnya talak, bi syahadatil inath, dengan kesaksian wanita, walaupun bersama satu laki-laki. Beberapa wanita walaupun bersama satu laki-laki, atau kunna arba'an, adalah mereka wanita itu berempat, dan tidak juga bisa dipastikan dihukum dengan pastinya talak dengan saksi budak-budak. Walau kanu sulaha'a, itu takdir kanu di situ. Walaupun adalah mereka budak-budak itu orang-orang soleh. Wala bil fusaq, tidak juga dengan orang-orang fasik. Walau kanal fisku bi ikhraji maktubatin an waqtiha, walaupun adalah perbuatan fasiknya itu dengan sebab mengeluarkan salat wajib dari waktunya. Walau kanal fisku, walaupun adalah penyebab fasiknya, bi ikhraji maktubatin, dengan mengeluarkan salat wajib dari waktunya, bila uzrin, tanpa alasan. Titik. Nah, perlu digarisbawahi masalah yang kita baca ini dengan masalah jatuh talak. Kalau soal jatuh talak ini nggak perlu saksi. Kalau si istri, si suami tahu bahasanya talak sudah jatuh, lalu pengadilan memutuskan belum karena tidak ada saksi, itu jangan mau bergabung lagi. Kalau talaknya ada 3 ya, karena itu sudah jatuh. Tapi untuk memastikan jatuh, kalau ada persengketaan, kalau ada pertengkaran, itu harus pakai 2 orang saksi laki-laki yang adil kedua-duanya. Tidak boleh saksi wanita, tidak boleh 1 laki-laki 2 wanita, tidak boleh 4 wanita, tidak boleh saksi dari budak sahaya walaupun budak-budak taat, apalagi saksi daripada orang-orang fasik untuk menetapkan hukum jatuh talak. Titik. Wa istaratu lil ada'i wal qabuli an yusmi'ahu, dan disyaratkan untuk ada, menunaikan kesaksian, dan disyaratkan untuk ada, menunaikan kesaksian dan menerima kesaksian
bahwa memperdengarkan, bahwa mendengar, maaf, yasma'a bukan yusmi'a, yasma'ahu, bahwa mendengar kedua-duanya dua saksi akannya suami yang menjatuhkan talak. Jadi disyaratkan untuk ada menunaikan kesaksian, disyaratkan juga untuk diterima sebuah kesaksian cerai. Apa syaratnya? Bahwa mendengar keduanya dua saksi laki-laki yang adil akannya kalimat talak. Wa ya yubsiro, ya besuro panjang rohnya. Enggak panjang rohnya ya. Istartu li adai wa qabul ayasma'ahu wa yabsuro. Harusnya panjang. Kuning ada panjang. Putih? Enggak. Oke lah kalau enggak kita cek dulu. Wa yustartu li adai ada syabit talaki indal hakimi wa qabuluha min wal murasatu li sayati syahada ala talak ada wa qabul ayasma'ahu ayam mazkur minat talak wal ikrabi fala tumul syahadat al-asam wa qaluhu. Iya betul, enggak ada alif. Ay al-muqarrubi fala tumul syahadat al-amal. Bina majhul lah buat begitu. Dan disyaratkan ayyubsara al-mutallaku mutalliku, dan disyaratkan bahwa dilihat akan orang yang menjatuhkan talak ketika menuturkan dengannya talak. Tapi kalau dibaca ro panjang lebih enak, sejalan sama yasma'a. Disyaratkan bahwa mendengar kedua-duanya dua saksi yang adil akannya orang yang menjatuhkan talak, dan melihat kedua-duanya saksi yang adil akan orang menjatuhkan talak ketika menuturkan dengannya talak. Kan lebih enak gitu. Tapi saya lihat di luar nggak pakai alif, dilihat syarahnya nggak pakai alif, kitab kuning nggak ada alif, yang putih juga nggak ada alif, sudah bina majhul saja dibuat. Nah, saya ulang, disyaratkan untuk ada syahadat talak, disyaratkan untuk qabul saksi talak, ayasma'a apanya kan? Bahwa mendengar kedua-duanya dua saksi adil akannya talak, dan dilihat orang yang menjatuhkan talak hinnan nutqi bih ketika menuturkan dengannya. Fala yasihu tahammuluha asyhada i'timadan ala sarim min ghairi ayyariyal mutallik, maka tidak sah mentahammulnya ha atau hu, fala yasihu tahammulu huma, betul huma kan ha, huma yang betul. Fala yasihu tahammuluhuma, maka tidak sah mentahammul keduanya dua saksi asyhada akan kesaksian i'timadan ala sauti, karena hanya berpedoman kepada suara, min ghairi ayyariya, dari tanpa bahwa melihat kedua-duanya mutalliqa akan orang yang menjatuhkan talak. Jadi enggak boleh kami berdua bersaksi si fulan telah menjatuhkan talak ke istrinya, si fulan telah menjatuhkan talak pada istrinya. Pertanyaan dari hakim, kamu lihat enggak bibir si fulan itu mengucapkan kalimat talak? Tidak, kami enggak lihat. Kami cuma dengar suara dia, tapi itu pasti suara dia. Enggak ada yang suara mirip itu kecuali dia punya suara.
Maka berdasarkan mendengar suara tanpa melihat siapa yang mengeluarkan kalimat talak, tidak boleh diponis jatuh talak. Kenapa? Li jawazi istibahil aswat, karena bisa saja mirip-mirip suara-suara, karena bisa saja kemiripan suara-suara. Nah, hari ini bukannya hanya suara manusia bisa dimirip-miripkan orang. Nah, suara burung juga, suara hewan juga. Bahkan itu sebuah kebanggaan, dan itu sebuah prestasi hari ini. Nah, kalau dia bisa menirukan suara-suara orang, dan prestasi kalau dia bisa menirukan suara-suara burung, suara-suara hewan. Nah, diundang ke televisi. Coba suara jangkrik, burung beo, burung perkutut. Nah, prestasi, cap jempol. Tapi apabila ada satu orang bisa baca qiraat sab'ah, itu enggak prestasi. Itu frustasi. Sehingga tidak perlu untuk disiarkan. Tapi kalau ada orang pandai niruin suara orang burung-burung, oh, itu Masya Allah, bagus. Itu zaman fasad hari ini. Selawat bid'ah. Nah, bersenandung-senandung bid'ah. Bagus selawatnya, nggak ada pujian. Tapi manusia buat suara burung, bagus. Nah, karena alasan itulah bisa-bisa saja ada orang lain yang menirukan suara si suami, maka tidak sah kita vonis talak hanya berdasarkan dengan suara. Wa ayyubayyina lafzaz zawji min sarihin aw kinayatin. Syarat berikutnya adalah bahwa menjelaskan kedua-duanya. Dua apa? Dua saksi laki-laki yang adil menjelaskan apa? Lafaz suami. Harus bisa menjelaskan lafaz yang dipakai oleh suami, min sarihin, dari talak sharih atau talak kinayah. Wala yuqbalu fihi sahadatu abil mutallaqa. Tidak diterima padanya talak akan kesaksian ayah wanita yang diceraikan. Tidak diterima padanya talak, enggak oke lah. Oke, wa yuqbalu, dan diterima padanya talak akan kesaksian bapak wanita yang diceraikan dan putranya wanita yang diceraikan. Syaratnya insyahidah hasbatan, jika kedua-duanya memberi kesaksian secara spontan. Jika kedua-duanya memberi kesaksian secara spontan. Titik. Walau ta'aradat bayyinata ta'li wa tanjiz. Apabila bertentangan dua orang saksi. Satu saksi berapa orang? Nah, dua orang. Jikalau bertentangan bayyinata, dua keterangan, keterangan ta'liq dan keterangan tanjiz, quddimatil ula, niscaya diutamakan yang pertama, karena bersamanya yang pertama itu ada ziyadah ilmu dengan mendengar ta'liq. Kata satu saksi, saya dengar suaminya bilang begini, jika kamu keluar rumah jatuh talak. Jika kamu keluar rumah, kata suaminya. Sekarang istrinya belum keluar rumah. Kata saksi kedua, enggak pernah saya dengar jika dia keluar rumah. Yang saya dengar, kamu jatuh talak. Jika keluar rumah itu saya enggak dengar. Kata satu saksi. Kan bertentangan tuh. Kata satu saksi,
ada jika keluar rumahnya baru jatuh talak. Kata saksi kedua, nggak ada jika keluar rumah, jatuh talak saja. Jatuh talak kepadamu. Nah, dibawalah ke pengadilan. Maka hakim harus memutuskan yang pertama, yang ada ta'liq. Berarti talaknya nggak jatuh kalau belum keluar rumah. Kenapa diutamakan ada ta'liq? Karena bersamanya ta'liq ada ziyadah ilmu. Karena bersamanya saksi pertama ada ziyadah ilmu dengan mendengar adanya ta'liq. Kemudian dengan adanya ta'liq kita sudah berpihak kepada mempertahankan hubungan pernikahan. Nah, faslun fi raj'iyah. Pasal tentang wanita yang talak raj'i. Yang barusan kita bahas pasal tentang wanita talak 3 yang enggak ada rujuk. Sekarang pasal tentang wanita yang ada rujuk. Raj'ah, dianya raj'ah lughatan menurut bahasa maknanya diambil dari rujuk. Diambil dari bahasa maknanya marrah minar rujuk, sekali dari rujuk. Rujuk artinya kembali. Kembali itu nggak tahu tuh apakah kembali sekali, kembali 2, kembali 3. Tapi kalau dibuat raj'ah itu ada tamarro di ujungnya, maknanya sekali kembali. Jadi dianya raj'ah adalah menurut bahasa adalah marrah minar rujuk, sekali dari kembali. Darban apa tidak darban? Darbatan sekali pukul. 6. Aklan, aklatan sekali makan. Serban, serbatan seteguk. Sekali minum kan seteguk. Nah, walau serbatama, walaupun seteguk dari air. Jadi tak tu tamarrah. Jadi raj'ah itu diambil kalimat rujuk yang pakai tamarrah, artinya sekali. Menurut istilah adalah raddul mar'ati ilan nikah, mengembalikan wanita ke akad nikah, mengembalikan wanita ke dalam ikatan nikah dari karena talak yang belum bain di dalam masa iddah. 2 syaratnya. Talaknya nggak bain. Kalau bain nggak bisa dikembalikan kecuali dengan akad nikah. Dan pengembaliannya masih di dalam masa iddah, masa transisi, masa berfikir. Titik. Itu yang namanya raj'ah. Sahha ruju'u mufarakatin bitolakin duna aksari. Sah hukumnya rujuk karena bercerai dengan 1 talak. Sahha ruju'un, sah hukumnya rujuk mufarakatan bitolakin karena bercerai dengan 1 talak, tidak dengan maksimalnya talak. Berapa maksimal talak? Bahwa salasun lihurin, dia adalah 3 untuk laki-laki merdeka, wasintani li abdin, dan 2 bagi budak. Majanan hakadan, talak gratis, bila iwadin, tanpa imbalan. Kalau talaknya berbayar disebut dengan khulu'. Kalau ada khulu' berarti tidak ada rujuk. Ba'da watin, setelah berhubungan, artinya pada iddah wata'. Kapan sah rujuk? Sebelum habis iddah tersebut. Titik. Banyak syaratnya. Boleh rujuk karena bercerai. Apa penyebabnya? Talak. Talak yang tidak sampai batas maksimal. Tapi kalau talak yang sudah sampai batas maksimal, 3 bagi orang mereka, 2 bagi budak wanita, budak laki-laki, sudah kita bahas di pasal sebelumnya. Dan talaknya itu gratis tanpa iwad. Tapi kalau talak berbayar disebut dengan khulu', nggak ada rujuk. Kalau khulu' nggak ada rujuk. Kemudian
talaknya terjadi setelah wata'. Kalau nikah belum berhubungan langsung talak, nggak ada rujuk. Jadi setelah wata' baru ada rujuk. Kemudian rujuknya sah sebelum habis iddah wanita tersebut. Dari penjelasan di atas, maka terjadilah beberapa penjelasan hukum disebut dengan fatafri'. Fala yasihu ruju'u mubarakatin bi ghairi talakin. Maka tidak sah rujuk cerai. Mufarakatan juga boleh, mufarakatin juga boleh. Kalau mufarakatan maka barisnya ruju'un, maka tidak sah rujuk karena cerai dengan sebab. Mudah-mudahan juga boleh. Fala yasihu ruju'u mufarakatin, maka tidak sah rujuk perceraian bi ghairi talakin dengan tanpa talak. Mana contoh cerai tanpa talak? Seperti fasakh. Seorang suami memfasakh nikah, seorang istri memfasakh nikah karena 5 aib yang ada pada suaminya, maka suami enggak ada bahasa rujuk lagi. Dan tidak juga ada rujuk cerai biduni salas ma'a iwadin. Cerai dengan kurang dari 3 talak, cerai dengan di bawah 3, tapi dengan iwad seperti khulu', itu enggak ada rujuk di situ. Cerai dengan talak di bawah 3, berarti talak 1, talak 2, berserta ada imbalan seperti khulu'. Kenapa tidak sah? Li bainunatiha, karena bainnya wanita yang dikhulu'. Dan tidak juga ada rujuk cerai sebelum berhubungan, cerai sebelum wata'. Kenapa tidak ada rujuk cerai sebelum wata'? Izla iddata 'alaiha, karena tidak ada iddah di atasnya wanita yang belum digauli. Tidak juga sah rujuk maninqadat iddatuha, orang-orang yang telah selesai iddahnya, orang-orang yang telah habis hitungan iddahnya. Kenapa tidak ada rujuk kepada wanita yang sudah habis iddah? Li'anna sarat ajnabiyatan, karena sesungguhnya wanita atau istri yang sudah habis iddah jadilah ia wanita ajnabiyah. Titik. Kalimat ini tanpa dijelaskan pun sudah bisa antum merungkai sendiri dari pernyataan sebelumnya. Itu yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Nah, oke. Coba cari rujukannya Abu. Tidak ada iddah di atasnya wanita, maaf. Tidak ada rujuk dengan fasakh. Mana pernyataan tadi? Hah? Tidak ada rujuk dengan fasakh. Di mana keluar pernyataan tersebut? Tidak usah jauh-jauh halamannya. Halamannya yang tadi juga. Tidak sah rujuk dengan sebab cerai karena fasakh. Kalimat itu keluar dari mana? Dari pernyataan soha ruju'u mufaraq, itu tuh. Duna aksari, di bawah 3. Di bawah 3. Hah? Di bawah 3. Terkecuali lah talak 3. Talak 3 karena enggak dari bahas tadi, enggak perlu diulang lagi di sini. Kemudian majanan. Apa mafhumnya yang lahir? Hah? Wala mufaraka biduni salas ma'a iwad. Nah, tidak sah rujuk cerai di bawah 3 tapi ada iwad. Kemudian ba'da wat'in. Lihat di kitab tadi mufaraka qablal wat'in. Kemudian qabla inqidal iddah, lahirlah pembahasan wala man inqadat iddatuha li anna sara ajnabiyah.
itu namanya mafhum mukhalafah. Jadi ada pembahasan fikih yang ditulis oleh ulama tanpa ditulis pun kita bisa memahaminya dengan cara metode mafhum mukhalafah tadi. Ini untuk melatih malakah fikihiyah. Antum baca dulu poinnya, kemudian berusaha berimajinasi, atau memikirkan, bukan imajinasi sebetulnya, berfikir, bertafakur, mendalami, lalu mengungkap apa hukum-hukum sebaliknya. Setelah diungkap, baru antum baca syarahnya. Betul nggak ungkapan saya tadi? Atau salah ungkapan saya tadi? Nah, kalau betul ungkapan saya tadi, maka dagingnya matang. Nah, tapi ungkapan saya kalau nggak matang, dagingnya nggak matang. Nyambung. Apa bedanya San? Ungkapan. Nah itu, pas saya bilang dia kalau dagingnya matang, berarti betul ungkapan. Wa yasihu tajdidu nikahihinna bi iznin jadid. Sah memperbaharui nikah mereka tadi, wanita yang sudah ditalak 1 atau 2 iddahnya habis, sah mentajdid nikahnya dengan izin yang baru lagi, dan dengan wali, dan dengan saksi, dan dengan mahar. Ini beredar hari ini, aneh-aneh aja fatwa di tengah masyarakat. Apa fatwanya? Kalau wanita sudah janda, dia nggak perlu ayahnya lagi, dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Akhirnya dia datang dengan wanita janda itu kepada seorang ustadz, lalu mengawinkannya. Bapaknya nggak tahu, kakeknya ada, bapaknya ada, nikahkan oleh orang lain, nggak boleh. Tapi fatwa itu yang beredar tengah masyarakat, karena aneh. Siapa yang menyebarkan itu? Nah, terus terang, jelas-jelas di sini dikatakan sah hukumnya mentajdid nikahnya wanita yang sudah ditalak itu dengan izin yang baru. Jadi walinya harus minta izin lagi sama dia. Mau nggak kamu saya nikahkan sama mantan suami kamu yang talak 1 tadi, yang membiarkan iddah kamu habis nggak rujuk-rujuk? Dia main kabur aja, mau saya nikah lagi dengan itu? Mau pak, katanya, baru boleh. Tapi kata dia nggak mau pak, ya nggak boleh. Jadi harus kepada izin yang baru, dan harus pakai wali. Nggak boleh dia walinya wali-wali yang lain, harus wali nasab. Kalau nggak ada, baru nggak ada masalah. Ini ada walinya. Kemudian saksi, kemudian mahar yang lain lagi, harus pakai mahar. Nah, kalau pakai sasudik lagi, akhirnya ada 2 sudiknya situ. Sasudik itu istilah payakumbu. Laki-laki kalau menikah itu harus mengisi kamar lengkap. Ranjangnya, lemarinya, cerminnya, kursinya, kasurnya, selimutnya, bantalnya, gulingnya. Itu namanya sasudui. Nah, beda lagi istilah daerah lain, hantaran. Hantaran 5 juta, 10 juta, 20 juta, 60 juta, 1 juta, 50 juta. Itu namanya hantaran. Ada lagi istilah yang lain. Itu kan dari suami, ini dari wanita. Jemputan. Bukan hantaran, namanya jemputan. Jemputan 1 juta, 2 juta, 250 ribu, 150, 3.500. Jadi beda pada adat masing-masing. Nah, mau pakai itu terserah, nggak pakai itu nggak ada masalah. Tapi kalau ngotot keluarga pakai itu, ya sudahlah, kalang kabut antum. Nah, wala mufaraqatin bittalaqis salas. Tidak boleh rujuk. Nah, cerai dengan talak 3. Ada juga disebut musannaf lagi.
Tidak boleh rujuk karena cerai dan talak 3. Maka tidak sah menikahnya wanita talak 3 kecuali setelah tahlil. Tahlil sudah kita bahas. Tahlil, bukan setelah tahlil. Nanti panggil pula anak pondok 10 orang tuh tahlil di rumahnya. Yuk kita tahlil dulu. Kok gitu Pak? Saya ada talak 3 istri saya. Saya dengar-dengar itu pengajiannya begitu di YouTube. Nah, jadi istri yang sudah ditalak 3 nggak boleh dinikahi suami lagi kecuali setelah ditahlilkan. Nah, itu salah informasi lagi. Bukan tahlil, tapi tahlil, penghalalan yang sudah kita bahas pada pasal sebelumnya. Wa inna ma yasihu ruju'u bi raja'tu. Hanya saja salah rujuk dengan kalimat raja'tu au raja'tu zaujati au raja'tu fulanatan wa illam yakul ilayya wa illam yakul ila nikahi, walaupun dia tidak mengatakan ke nikahku atau tidak mengatakan kepadaku. Raja'tu aja itu cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paket. Assalamualaikum. Keluar dia. Pas buka pintu, raja'tu. Nah, dah selesai itu. Tadi enggak keluar dia, tapi bilang paket keluar dia. Langsung suami bilang raja'tu. Dah selesai itu mah. Enggak perlu pakai ilayya, enggak perlu pakai ila nikahi atau raja'tu zaujati. Akan tetapi disunahkan ayyazida ahadahuma ma'as-sigha, bahwa menambahkan ia seseorang akan salah satu keduanya bersama sigoh tadi. Sunnah ditambahkan salah satu keduanya. Dua mana? Ila nikahi atau ilayya. Raja'tu ila nikahi, raja'tu zaujati ilayya. Wa yasihu bi raddatuha ila nikahi. Sah juga dengan kalimat raddatuha ila nikahi, aku kembalikan dia ke nikahku. Bisa juga dengan kalimat amsaktuha, aku tahan akannya wanita. Wa amma aqdu nikah 'alaiha bi ijabin wa qabulin fa kinayah tahtaju ila niyatin. Adapun akad nikah di atasnya wanita yang masih talak raj'i dalam masa iddah, adapun akad nikah 'alaiha di atasnya wanita yang talak raj'i dalam masa iddah pakai ijab dan qabul, itu kinayah, perlu kepada niat. Nah, itu kinayah perlu kepada niat. Istrinya baru talak 1, iddahnya belum habis, cukup mengucapkan kalimat raja'tu ilaiki, raja'tu ilayya, raja'tu ila nikahi, raja'tu fulana ila nikahi. Cukup dengan kata raja'tu. Tapi dia panggil pula walinya. Saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar sekian. Kenapa pakai nikah ya? Selidik punya selidik, ternyata materialistik. Nah, kalau rajak-rajak tu enggak pakai mahar, anda pakai nikah lah, ada maharnya. Itu maunya dari pihak perempuan. Apakah susah jadi rujuk? Sah jadi rujuk? Pas sah jadi rujuk? Sah atau kagak? Tergantung. Kalau ada niat sah, kalau enggak tidak sah, karena itu dianggap kinayah. Jadi rujuk pakai akad nikah itu disebut kinayah. Walasihu ta'liquha, tidak sah mentakliknya rujuk, dikait-kaitkan dengan yang lain. Raja'tuka in syi'ti, raja'tuki in syi'ti, aku rujuk kepadamu jika kamu mau. Enggak boleh. Kalau kamu mau saya rujuk kepada kamu, enggak boleh. Jangan dibuat kamu mau enggak kamu mau. Bilang saja kalau kamu nekat, raja'tu. Nah, dan tidak disyaratkan memberi kesaksian di atasnya rujuk. Enggak perlu syarat saksi, akan tetapi disunahkan ada saksi. Jadi datang ke rumah perempuan tersebut, sebutkan alasan-alasannya kenapa dia menceraikan,
minta maaf, kemudian ucapkan kalimat rujuk, jangan lupa bawa jeruk, kemudian dibawa 2 orang laki-laki yang adil supaya dia tidak mengamuk. Nah, kalau sendiri aja entah ngamuk dia. Nah, dibuat sorbannya agak besar dikit. Nah, jenggotnya agak panjang supaya dia segan. Sunnah begitu caranya. Kemudian sembelih ayam baralek kecil-kecilan lagi, itu namanya syukuran. Nah, sunnah. Nah, supaya lebih terarah. Nah, ini dilakukan dulu di Minang. Apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka pihak suami akan melapor ke nenek mamanya, pihak wanita melapor kepada nenek mamanya, berundinglah nenek mama sama nenek mama, dipertemukan kedua-duanya, ditanya apa problemmu, langsung dijelaskan, diberikan penawarkan mau berbaik-baikan lagi. Ketika dikatakan mau, maka dibuatlah pertemuan kembali, mendoa seketek-seketek. Itu apa gunanya? Supaya enggak mudah mengulang kali kedua. Nah, tapi kalau merojak tu ilaiki, ya santai aja dia. Talak kamu saat itu talak 1, pulang deh. 3 hari rajak tu. Nginap dia 7 hari, kemudian talak tu ki, kemudian pergi lagi dia. Balik lagi rojak tu. Kalau sampai enggak dibatasi 3, apa jadinya nih? Hah? Nah, tapi karena dibatasi 3, setelah 3 ada beban yang berat lagi, sehingga suami bisa mengontrol kalimat talak. Itu makna daripada pembatasan dari talak tersebut. Cukup insya Allah.